Makin sengit, Marzuki Ali memulai iris tipis bobrok Partai Demokrat. Penulis Ferry Fadli. Sudah jatuh tertimpa tangga, begitulah kata yang tepat untuk menggambarkan Partai Demokrat saat ini. Bagaimana tidak, jika Partai Demokrat di Amerika sedang berjaya, yakni kadernya Joe Biden berhasil terpilih jadi presiden, sementara Partai Demokrat di tanah air sudah berada di ujung tanduk. Partai itu nyaris saja buram di pemilu 2019 lalu. Perolehan suaranya hanya mampu bertengger di posisi ke-7 dari 9 parpol yang lolos ke Senayan. Padahal 10 tahun sebelumnya, yakni pada pemilu 2009, partai ini berada di urutan pertama atau menjadi partai pemenang. Itu juga karena ulah kadernya sendiri yang sudah dikasih kepercayaan kok malah korupsi gila-gilaan. Seperti yang dilakukan oleh Anas Urbaningrum, Angelina Sonda, Jero Wacik, Sultan Batugana, Andi Malarangeng, dan lain-lain. Termasuk juga ulah Roy Suryo, si pakar telematika yang ditunjuk jadi menteri oleh SBY, malah menggondol barang milik Kemenpora. Dengan kondisi seperti itu, sekarang masalah yang muncul oleh Partai Demokrat bertambah lagi, yakni isu kudeta di dalam Partai Demokrat. Beberapa kader tidak puas dengan gaya kepemimpinan putra sulung SBY itu, sehingga mereka mewacanakan digelarnya Kongres Luar Biasa atau KLB. Bahkan SBY pun harus menyelesaikan masalah itu, yang hingga kini belum selesai juga. Teranyar lagi, buntut dari itu semua, Partai Demokrat memecat 7 kadernya yang terlibat dalam mendongkel AHY tersebut. Mereka yang dipecat itu adalah Darmizal, Yus Sudarso, Tri Yulianto, Joni Allen Marbun, Sopwatillah Mohzaib, dan Ahmad Yahya. Termasuk juga Marzuki Ali turut diberhentikan secara tidak terhormat. Dari yang kita tahu semua bahwa Marzuki ini bukan orang sembarangan di Partai Demokrat. Ia pernah berada sebagai sekjen di tahun 2005 sampai 2010 di Partai Besutan SBY itu. Selain itu, ia juga pernah menjadi ketua DPR periode 2019 sampai 2014. Artinya, ia memiliki rekam jejak yang baik di bidang politik dan tidak sulit untuk kembali berlaga di kancah perpolitikan nasional. Di samping itu, karena Marzuki ini bukan orang baru di Partai Demokrat, bahkan sejak 16 tahun lalu ia sudah berubah sebagai sekjen di partai itu. Tentunya Marzuki Ali paham betul dapurnya Partai Demokrat. Nah, pasca konflik dengan AHY inilah ia mulai mengiris tipis-tipis bobrok mantan partainya tersebut. Berikut beberapa kebusukan Partai Demokrat yang dibongkar oleh Marzuki Ali ke publik. Pertama, ada pemalakan yang dilakukan oleh oknum DPP Partai Demokrat dan yang dipalak itu adalah kader yang diikutkan di pilkada. Saya tahu semua kok kelakuan di dalam itu. Berapa banyak orang-orang kita dipalakin? Udahlah, saya tahu kok. Yang dipalakin orang-orang saya, pendukung saya. Mau jadi kepala daerah dimintai, orang-orang saya hebat-hebat, ujar Marzuki dalam wawancaranya dengan Akbar Faisal seperti yang diunggah di akun YouTube Akbar Faisal Uncensored. Termasuk loyalisnya yang dapat kursi dimintai uang oleh DPP Partai Demokrat, 1 kursi dihitung 500 juta. Yang kedua, SBY dan AHY pecat kader senior Partai Demokrat demi melanggengkan dinasti politik. SBY dan AHY melakukan pemecatan kader senior untuk memuluskan langkah dinasti dan oligarki mereka di Partai Demokrat. Begitu ungkap Marzuki tanpa tedeng aleng-aleng. Sekarang coba jawab, bapaknya jadi ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, anaknya yang pertama jadi ketua umum, sedangkan anaknya yang kedua jadi wakil ketua umum. Untung cucunya Almira masih berusia 12 tahun. Kalau sudah dewasa, bisa saja ditunjuk jadi sekjen Partai Demokrat. SBY memainkan perannya terkait dinasti politik itu. Dulu iparnya Hadi Utomo pernah ditunjuk jadi ketua umum Partai Demokrat, dan iparnya yang lain, Pramono Edi, yang diangkatnya menjadi ketua Badan Pembinaan Organisasi, Keanggotaan, dan Kaderisasi Partai Demokrat. Jadi, kalau masih ada juga yang menyangkal SBY tidak menjadikan Partai Demokrat sebagai partai keluarga, nggak ada yang melarang sih. Karena fakta yang sebenarnya tidak mungkin bisa disembunyikan. Yang ketiga,
Kontrol Partai Demokrat berada di tangan SBY, bukan AHY, meskipun yang jadi ketua umumnya adalah AHY. Semua kendali SBY loh. Pidato AHY soal kudeta kemarin aja itu dibikin SBY kok. Nggak usah kita bohong-bohongi. Semua yang ada di dalam tahu kok itu pidato SBY yang nulis. Sudahlah, sebenarnya semua itu masih SBY, cuma figurnya AHY. Begitu tutur Marzuki lagi. Dan ini bukan yang terakhir loh yang akan terungkap ke publik. Pak Marzuki juga sudah mengikuti akan membongkar apa saja kebohongan-kebohongan yang telah dilakukan oleh SBY selama ini. Partai ini kan partai terbuka, siapa saja bisa masuk. Tapi Pak SBY menjadikan partai ini partai dinasti. Jelas kok kalau lihat janjinya. Disitulah saya bilang rezim ini rezim pembohong. Nanti saya buka satu-satu pembohongnya SBY itu, ujar Marzuki Ali menyebar ancaman kepada Jenderal Baper tersebut. Partai Demokrat memang agak aneh sih belakangan ini. Partai senior dan dewan pendiri kok malah dipecat, sementara anak ingusan dan bau kencur malah diangkat jadi ketua umum. Intinya, pendiri partai telah dipecat oleh pendatang.